Bab 7271. Hidup di garis depan. Sebelum dia selesai berbicara, Linger berteriak padanya. Apakah kamu gila? Apakah kamu tahu konsekuensi mengerikan apa yang akan terjadi? Rantai peti mati perunggu misterius itu memang akan menyerap kekuatan spiritual penjaga. Tetapi pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan terjadi jika peti mati perunggu di belakangmu menyerap kekuatan ini dan menjadi tidak terkendali? Linger menatap Ye Chen dengan tidak senang. Ahem, Ye Chen tersenyum canggung. Dia tidak menyangka bahwa sarannya akan menyebabkan pertentangan seperti itu dari Linger. Ye Chen berpikir berulang-ulang. Dan masih berkata, penjaga telah jatuh ke dalam situasi seperti itu. Alasan mengapa fenomena aneh sering terjadi ketika kita berdua menginjakkan kaki dalam situasi putus asa yang meninggalkan dunia adalah karena ada yang salah dengan penjaga. Melihat pipi Linger menggembung tanpa niat untuk tenang, Ye Chen terus menjelaskan. Dan semua yang ada di balik ini, dia pasti tahu rahasianya. Ye Chen mengarahkan jari telunjuknya ke lelaki tua berjubah putih yang berdiri dengan tenang tidak jauh dari sana. Jika kita membiarkan rantai itu menyerap kekuatan jiwa penjaga, bahkan jika dia bangun, kultivasinya tidak akan cukup untuk meredakan kekacauan di dunia terbengkalai. Belum lagi peti mati perunggu itu telah menyerap kekuatan orang sekuat itu, dan tidak ada cara untuk mengetahui situasi mengerikan apa yang akan terjadi. Peti mati perunggu misterius itu, bahkan aku tidak dapat melihatnya. Dengan kekuatan kita saat ini, Linger melihat bahwa Ye Chen telah mengambil keputusan, dan dia juga menyingkirkan sikap marahnya sebelumnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku mengerti kekhawatiranmu, tetapi penjaga itu sudah seperti ini. Jika dia tidak bangun, kita berdua harus menghadapi situasi yang tidak diketahui. Ye Chen berkata dengan tenang. Tetapi, Linger masih tidak mau berkompromi. Tetapi dia mendengar Ye Chen melanjutkan. Tidak ada cara lain saat ini. Kita bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Leluhur Hongjun menyebutkan tempat ini. Pasti ada sesuatu tentang reinkarnasi di sini. Sekarang satu-satunya pemandu adalah penjaga. Lagi pula, kau dan aku hanya tahu bahwa dunia terlantar ini penuh dengan fenomena aneh. Tetapi kita tidak tahu kengerian hebat apa yang telah terjadi. Selamatkan penjaga. Kita bisa tahu segalanya. Dan kita bisa punya kesempatan untuk bertahan hidup. Kedua tangan kecil Linger mencengkeram erat ujung pakaiannya. Gigi putihnya menggigit bibir tipisnya. Dan dia tidak berkata apa-apa. Jelas, apa yang dikatakan Ye Chen adalah kebenaran dan satu-satunya pilihan. Seolah melihat kekhawatiran Linger, Ye Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Peti mati perunggu ini, dengan kekuatan kaisar, tidak cukup untuk membangunkannya. Benarkah? Linger mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba mengangkat matanya dan menatap langsung ke arah Ye Chen. Dia sedang melihat apakah Ye Chen berbohong padanya. Tetapi mata acuh tak acuh itu membuat hati Linger tergerak. Ye Chen melanjutkan. Keberadaan menara 10 kesengsaraan dewa dan iblis tidak lagi dapat dilacak. Bagaimana peti mati hitam yang bahkan tidak dapat dimurnikan oleh benda-benda suci kuno dapat dibuka oleh kekuatan penguasa surgawi belaka. Lagi pula, sekarang terhubung denganku. Baru saja, aku bisa merasakan dengan jelas bahwa dia masih jauh dari kata bangun. Benar saja. Setelah penjelasan Ye Chen, Linger merasa lega, lalu mengangguk sedikit dan bertanya. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat Linger setuju, Ye Chen merasa lega dan berkata dengan suara yang dalam. Puncak pemurnian dewa telah terkelupas dari dahiku, dan aku merasakannya. Aku akan memadatkannya dengan kekuatan jiwa, dan dengan bantuan diagram reinkarnasi seni bela diri, bintang harapan, dan formula formasi, aku akan membuatnya muncul kembali. Rantai belitan itu pasti akan menyerang lagi. Ketika jiwa penjaga berada dalam kondisi terlemah, kamu potong rantai peti mati hitam itu, dan aku akan membangkitkan penjaga itu. Ye Chen memaparkan rencananya, dan Linger mengangguk pelan setelah mendengarnya. Ye Chen tidak menunda lagi, dan cakram reinkarnasi yang tersembunyi di tubuhnya berangsur-angsur hidup kembali, menarik kekuatan 6 jalur. Bintang harapan itu melayang di langit. Puncak roh pemurnian berubah menjadi cahaya ilahi, bertahan di antara alis lelaki tua berjubah putih itu. Deng, petik 2, deng. Serangkaian suara mendengung terdengar di antara dunia seputih salju.
dan vitalitas samar melintas di sekitar lelaki tua berjubah putih itu. Di jubah seputih salju, pola-pola kuno berkelebat, dan cahaya keemasan di antara alisnya memantulkan sedikit cahaya bintang. Diagram reinkarnasi seni bela diri. Tarik. Ye Chen membuka dan menutup telapak tangan kanannya, melintasi ruang di sekitarnya, dan gelombang yang tidak dapat dijelaskan melintas. Di belakangnya, dia melukis gulungan gunung dan sungai, dan dunia yang luar biasa perlahan terbentang. Segel, dengan sentuhan ringan ujung jarinya, cahaya keemasan yang bertahan dan melompat di antara alis lelaki tua itu tiba-tiba mengeras di depan mata Ye Chen. Saat kekuatan pikiran Ye Chen saling terkait, cahaya keemasan menjadi lebih kuat. Dalam sekejap, garis-garis gelap pada peti mati perunggu di belakang Ye Chen berangsur-angsur muncul, dan mulai menggeliat perlahan. Saat daging dan darah Ye Chen hancur, 8 rantai hitam muncul lagi. Apa yang akan datang akhirnya ada di sini. Mata Linger memadat, melihat 8 rantai yang muncul lagi di depannya. Selalu ada perasaan yang tak terlukiskan. Napas dingin membuat orang merasa seolah-olah mereka sedang menatap ke dalam jurang, merasa tidak menyenangkan. Bahkan tingkat kultivasinya merasakan hawa dingin melonjak dari lubuk hatinya. Orang ini tidak akan berbohong padaku, kan? Melihat Ye Chen, yang daging dan darahnya pecah, hati Linger memancarkan sedikit kegelisahan. Benar saja, hanya dalam sekejap, dengan lolongan Ye Chen yang menyayat hati, rantai hitam yang terus memanjang sudah puluhan kaki panjangnya. Itu mulai menyebar dari kaki lelaki tua berjubah putih, membungkusnya seperti Zunzi. Ye Chen, yang menahan rasa sakit yang hebat, mengangkat telapak tangannya lagi. Urat-urat di dahinya menonjol, dan darah serta daging di punggungnya menyembur keluar, dengan warna merah terang mengalir keluar. Dia gemetar dan menyatukan kedua tangannya. Langit berbintang besar Hongmeng. Formula kata formasi. Bubarkan. Dengan teriakan kelelahan Ye Chen, dunia di belakangnya, yang secemerlang Bima Sakti, menghilang sedikit demi sedikit. Dan kekuatan penyegelan yang kuat dari diagram samsara seni bela diri juga cepat memudar. Cahaya keemasan yang terkondensasi dalam kehampaan langsung terbebas. Dan dengan suara, wosh, cahaya itu menembus alis lelaki tua itu seperti seekor kuda liar. Seolah merasakan kembalinya cahaya keemasan. 8 rantai hitam gelap yang melilit tubuh lelaki tua itu meledak dengan napas dingin. Dan kabut gelap perlahan naik, membakar ruang di sekitar lelaki tua itu, dan membakar api hitam bintang-bintang di sisinya. Bang! Saat rantai hitam terus bergerak, tubuh Ye Chen juga menahan rasa sakit yang luar biasa. Pada saat kabut hitam naik, darah reinkarnasi di dantian Ye Chen terbuka penuh, terus-menerus memperbaiki tubuhnya. Ada 2 suara teredam, seolah-olah dia tidak tahan tekanan. Ye Chen jelas merasakan bahwa kedua tulang rusuknya patah, dan taji tulang menonjol dari tubuhnya, yang mengerikan dan menakutkan. Ye Chen, seru Linger, dan ingin menghentikannya, tetapi dihentikan oleh tangan Ye Chen. Batuk, menelan jejak darah merah. Ye Chen melihat ke belakang dan tersenyum lembut, berkata dengan bibir merah dan gigi merah, "Aku masih bisa menahan rasa sakit kecil ini. Awasi penjaga." Napas berat Ye Chen datang dari waktu ke waktu. Mendengar suara itu, dia mengepalkan tinjunya, tetapi matanya tertuju pada lelaki tua di depannya. Bab 7272 Undangan. Kabut hitam yang membubung menguapkan vitalitas di ruang putih. Dan pada saat yang sama, kabut itu terus-menerus melahap kekuatan jiwa tubuh lelaki tua itu. Menyerap jiwa akan menyebabkan rentang hidup kultivator berkurang drastis dan disertai dengan jatuhnya alam kultivasi. Dilihat dari cahaya keemasan yang lemah tadi, itu masih jauh dari cukup bagi penjaga untuk dibangkitkan. Pada saat yang sama, Linger juga menemukan bahwa aura misterius dari 8 rantai yang terjerat menjadi lebih kuat setelah menyerap kekuatan itu. Menurut kesimpulan ini, bahkan dia mungkin tidak dapat memotong rantai misterius itu saat itu. Ye Chen, pada saat ini, Linger tampaknya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan memiliki niat untuk mundur. Dia segera melihat kembali ke Ye Chen, dan terkejut ketika melihatnya. Pada suatu saat, daging dan darah Ye Chen meledak, dan daging dan darah di seluruh punggungnya hampir terbakar habis. Peti mati hitam perunggu misterius itu sedikit mengeras, dan itu seperti gunung yang menekan ke atas.
Tidak bisa berhenti. Hampir berhasil. Ye Chen tahu apa yang akan dikatakan Linger, dan langsung berteriak. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa kultivasi fisik lelaki tua itu telah jatuh dari level Raja Surgawi. Dan bahkan aura seni bela dirinya sangat lemah. Linger memalingkan mukanya. Tidak tahan melihat Ye Chen yang menyedihkan. Ah, sejauh mata memandang. Tirai cahaya putih yang mengelilingi lelaki tua berjubah putih itu dimakan oleh rantai hitam lapis demi lapis. Dan sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta juga pecah dengan teriakan Ye Chen yang menyayat hati. Set, saat rantai menyentuh kulit lelaki tua itu, napas dingin mengukir garis-garis belenggu di atasnya. Dan mulai dengan panik merebut kekuatan spiritual lelaki tua itu. Pada saat ini, napas lelaki tua itu lemah. Dan kultivasinya yang kuat telah jatuh. Sinar cahaya keemasan mekar di antara alisnya. Mata Linger bersinar. Dan dia melihat ujung jari lelaki tua itu bergetar ringan. Berhasil. Dalam sekejap mata, Linger, yang khawatir tentang keselamatan Ye Chen, meledak dengan kekuatan spasial yang hampir merusak. Kekuatan pemotongan yang kuat merobek semua vitalitas di gerbang kehidupan. Sementara rantai gelap dan dingin hanya mematahkan beberapa celah. Melihat ini, wajah Linger langsung memucat. Yang terburuk telah terjadi. Bahkan kekuatan merobeknya tidak dapat mematahkan rantai perunggu. Terdengar desahan pelan di antara hidung lelaki tua berjubah putih itu. Yang tampaknya merupakan suara terindah di dunia. Setidaknya di mata Linger, seperti ini. Bahkan jika kultivasi lelaki tua itu hilang. Selama dia bangun. Dengan pengalamannya, mungkin situasi ini dapat diselesaikan. Rantai hitam gelap itu bertahan di sekitar lelaki tua itu. Dan kulit yang awalnya rapuh dengan cepat layu. Dan bintik-bintik muncul. Kerutan di pelipisnya langsung muncul. Dan bahkan jubah putih salju itu tampaknya sedikit menguning karena bertahun-tahun. Batuk yang keras terdengar. Dan Linger melihat ke belakang dengan tergesa-gesa. Rantai itu telah mengukir belenggu yang dalam di sekujur tubuh Ye Chen. Dan aura misterius melonjak di atasnya. Saat kabut hitam terus naik, tubuh daging dan darah Ye Chen juga berubah menjadi gumpalan hitam dan menghilang inci demi inci bersama angin. Sialan, hancurkan. Dua baris air mata panas menggenang di mata Linger. Kekuatan ruang yang dahsyat hampir memusnahkan semua vitalitas di seluruh gerbang kehidupan. Tetapi rantai yang menyerap kekuatan itu masih tidak bisa dipatahkan. Meskipun aku tidak tahu apa tujuanmu. Jika Ye Chen mati, aku akan menyegel seluruh ruang lagi selama 10.000 tahun dengan segala cara. Teriakan menyedihkan keluar dari mulut gadis itu. Dalam sekejap, napas kehidupan putih yang meresap ke seluruh gerbang makhluk hidup menghilang dalam gumpalan. Kekuatan dahsyat ruang angkasa itu penuh dengan kehancuran. Deng, peti mati perunggu hitam yang hampir terwujud di belakang Ye Chen tampaknya merasakan tekad Linger. Setelah berkedip beberapa kali, ia memilih untuk berkompromi. Tampaknya ia tidak ingin mengalami waktu 10.000 tahun lagi. Swoosh! Hembusan angin bersiul dan menyerbu. 8 rantai yang melilit lelaki tua itu tidak lagi mengeluarkan napas dingin. Mereka mengendur dari tubuhnya seperti lilin yang tertiup angin. Dan dengan cepat mengebor ke dalam daging dan darah Ye Chen. Jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Belenggu yang terukir di tubuh Ye Chen juga kembali diam. Cahaya kuburan reinkarnasi menyala. Dan kekuatan guntur dan kilat yang tak terlihat dengan cepat memperbaiki tubuh daging dan darah Ye Chen yang hampir hancur menjadi lumpur. Ini adalah kekuatan Kaisar Guntur Kekacauan. Ye Chen tidak menyangka Kaisar Guntur Kekacauan akan diam-diam mengambil tindakan saat ini. Tak terduga. Linger, yang siap bertarung sampai mati di kehampaan, juga melepaskan niat membunuh di saat-saat terakhir. Keringat menetes dari dahinya, dan pandangannya kabur. Dia samar-samar bisa merasakan napas Ye Chen semakin kuat. Ketika dia mendengar gema lama di telinganya, dia hendak berbicara. Tetapi dia tidak bisa menahannya lagi. Dia jatuh ke tanah, berubah menjadi aliran cahaya, dan kembali ke kuburan reinkarnasi. Setelah waktu yang tidak diketahui, hawa dingin yang menggigit menyerbu keinginan Ye Chen, dan seluruh tubuhnya sedingin es. Tiba-tiba terdengar desahan berat. Dan Ye Chen tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Apa yang dilihatnya adalah pemandangan yang damai dan tenang. Ada api unggun tidak jauh dari sana. Dan kembang api keemasan memantulkan pipi Ye Chen, yang sedikit merah.
tetapi napas dinginnya tidak pernah berkurang. Penguasa samsara, Anda sudah bangun. Sebuah suara tua membelah lautan kesadaran Ye Chen seperti guntur. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan melihat lagi. Pada suatu saat, seorang lelaki tua berjubah putih berjongkok di samping api unggun. Entah itu pantulan kembang api atau hal lain. Tetapi jubah seputih salju itu sedikit berbintik-bintik. Meskipun sosok dan penampilannya telah kehilangan pesonanya dibandingkan dengan penampilan sebelumnya, Ye Chen masih dapat melihat sekilas bahwa itu adalah lelaki misterius yang telah ia coba cari dengan segala cara. Senior, akhirnya kita bertemu. Melihat lelaki tua di depannya yang kehabisan energi, Ye Chen memiliki terlalu banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Tetapi ia ragu untuk berbicara ketika melihat lelaki di depannya seperti ini. Penguasa samsara, pertumbuhanmu jauh lebih cepat dari yang kukira. Aku tahu kau memiliki banyak pertanyaan. Dan aku dapat menjawabnya satu persatu. Tetapi kau harus menyetujui satu syarat. Lelaki tua berjubah putih itu menyingkirkan senyumnya dan berbicara langsung. Ye Chen mengangkat alisnya, tetap diam, dan memberi isyarat kepada lelaki tua itu untuk melanjutkan. Dunia terlantar ini harus dijaga oleh seseorang. Entah mengapa, waktuku akan segera tiba. Aku harap kau dapat meneruskan garis keturunan penjaga untukku dan menjaga tempat ini selamanya. Angin malam bertiup di pipi Ye Chen, dan api unggun yang bergoyang menarik hati Ye Chen, yang juga tidak menentu. Suasana menjadi hening untuk beberapa saat, dan lelaki tua itu tidak memaksa Ye Chen. Senior, maaf aku tidak bisa mematuhi perintahmu. Setelah waktu yang lama, Ye Chen menolak secara langsung. Dia ingin bertarung melawan Wansu. Dia ingin menemukan monumen reinkarnasi yang tersisa, dan pedang reinkarnasi. Dia benar-benar tidak ingin mengganggu sebab dan akibat di sini lagi. Jika dia menjadi penjaga, apa yang harus dia lakukan dengan permainan catur yang telah dia buat? Bab 7273, Kebencian di Kedalaman. Nak, jangan terburu-buru menolakku. Dunia terlantar ini memiliki peluang yang tidak dapat kau bayangkan, yang dapat membantumu dengan cepat masuk ke alam Baijia. Dalam beberapa tahun terakhir, aku telah mengamatimu. Kekuatan dan potensimu sangat mengerikan. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, keberuntungan di sini dapat memungkinkanmu untuk melangkah ke puncak alam Baijia yang sebenarnya dalam waktu 3 tahun. Kau tahu, bagi seorang kultivator, 3 tahun hanyalah sekejap mata. Semuanya dapat diselamatkan dan semuanya dapat dibentuk kembali. Penjaga itu tampaknya tuli terhadap jawaban Ye Chen yang sembrono tanpa pertimbangan yang matang, dan terus membujuknya. Senior, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu sebelumnya. Tetapi garis keturunan penjaga memiliki tanggung jawab yang berat. Aku benar-benar tidak dapat melakukannya dan tidak dapat menangani tanggung jawab yang berat itu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Bahkan jika ada kesempatan besar, tidak akan pernah mungkin untuk mengikatnya di sini untuk menjaga ruang mati yang tak berujung ini. Jalan seorang kultivator adalah untuk mengejar seni bela diri yang paling hebat. Ketika kita bertemu, rambutku masih hitam, tetapi sekarang sudah putih. Ini adalah malapetaka yang ditakdirkan. Tetapi kamu berbeda. Kamu adalah penguasa reinkarnasi, dan keberuntunganmu tidak terkalahkan. Apakah kamu bersedia melepaskan kesempatan seperti itu? Orang tua berjubah putih itu berhenti mencoba untuk mencegahnya, dan malah bertanya kepada Ye Chen. Angin malam bertiup lagi, dan Ye Chen memperhatikan bahwa pada suatu saat, dunia vitalitas yang dipenuhi dengan warna putih sekarang menjadi gelap gulita. Vitalitas dunia ini awalnya berasal dariku. Di masa lalu, untuk mendapatkan secercah kehidupan, aku harus menggunakan cara yang putus asa ini. Sekarang setelah kamu membangunkanku, batas waktunya semakin dekat, dan tempat ini tidak akan bertahan lama. Orang tua itu melihat ekspresi serius Ye Chen dan menjelaskan. Senior, apa sebenarnya yang terjadi di dunia yang terlantar ini? Aku mendengar Linger mengatakan bahwa tempat ini awalnya adalah tempat yang mati dan sunyi. Tetapi kami datang ke sini dengan penuh niat membunuh. Dan juga mengatakan bahwa kami datang terlalu cepat. Ye Chen bertanya, awalnya, juga tidak awal. Apa kau ingat mengapa kau mencari dunia terlantar ini? Lelaki tua itu tampak dalam, seolah sedang mencari sesuatu dalam ingatan yang telah lama terlupakan. Di satu sisi,
Itu adalah hubungan sebab akibat antara kau dan aku. Di sisi lain, itu adalah hal-hal di baliknya. Tentu saja, dalam kognisi Ye Chen, itu terutama untuk peti mati hitam perunggu misterius itu. Jika benda ini meledak, itu akan berdampak besar padanya. Sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, hawa dingin datang dari belakang. Apakah orang itu gelisah lagi? Sejak menyerap kekuatan penjaga, peti mati hitam perunggu misterius di punggung Ye Chen telah siap untuk bergerak. Jika matahari bersinar saat ini, Ye Chen pasti akan menemukan bahwa gumpalan kabut hitam terus menyebar di sekelilingnya. Dan bahkan di matanya, ada sedikit udara hitam. Penjaga itu hendak berbicara, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Tidak bagus. Sudah berapa lama kau berada di gerbang kehidupan? Melihat perubahan mendadak pada aura lelaki tua itu, ekspresi Ye Chen menjadi lurus dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Suatu hari, apakah kamu pernah menemui fenomena aneh di puncak ke-9?" Penjaga itu bertanya dengan suara yang dalam. Ye Chen menceritakan kepada lelaki tua itu tentang pertemuannya dengan bayangan cerminnya di puncak ke-9 dan serangkaian pertempuran yang dia hadapi. Gerbang kehidupan runtuh. Orang itu menangkap auramu dan menemukannya di sini. Begitu penjaga itu selesai berbicara, guntur bergemuruh di langit malam yang gelap, dan kilatan petir muncul, memantulkan bayangan 9 puncak dunia terbengkalai. Ledakan, kilatan petir menyambar lurus ke bawah, meledakkan celah di ruang di sini. Dan di belakangnya, aura yang mengerikan mengalir keluar. Ye Chen langsung menggigil, melihat semua yang ada di depannya, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Apa yang terjadi?" "Kaisar Yanzun," sang penjaga menjawab dengan wajah muram. "Kaisar Sasi. Kaisar Yanzun." Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Sebelum melangkah ke dunia terbengkalai, dia dibunuh oleh orang-orang yang disebut Kaisar Sasi. Sekarang ada Kaisar Yanzun yang lain. Di era itu, hanya yang kuat yang memenuhi syarat untuk disebut kaisar. Mungkinkah orang-orang ini semua adalah orang kuat kuno yang ditekan di sini? Ye Chen memiliki pikiran buruk dalam benaknya. Orang-orang kuat yang jahat ini terus-menerus membuat masalah. Tampaknya ada masalah besar dengan segel dunia terbengkalai. Kamu juga telah melihat Kaisar Sasi. Sang penjaga mengerutkan kening. Dan Ye Chen menceritakan kepadanya tentang pertempuran sebelumnya. Ini telah mencapai level ini. Orang tua itu tidak dapat terkejut. Di atas gerbang kehidupan, langit dan bumi berguncang. Dan 9 puncak di bawahnya bersinar dengan fenomena aneh, membentuk jembatan hitam. Keberadaan seperti raja melangkah masuk. Jadi itu tersembunyi di sini. Sungguh langkah yang besar. Suara yang kuat itu terhubung dengan sosok yang agung itu. Baju zirah hitam pada sosok kekar, yang tingginya 2 kali lipat dari Ye Chen, menambahkan sedikit suasana misterius. Aku tidak bisa merasakan napasnya. Bahkan jika dia berdiri di hadapanku, tidak ada jejaknya. Ye Chen tampak serius. Pria kuat seperti ini mungkin lebih kuat dari Tai Shen. Penjaga di samping berkata dengan suara yang dalam. Pria sekuat itu dapat menghancurkan segalanya dengan jentikan tangannya. Bahkan sebuah benua akan hancur dalam sekejap di telapak tangannya. Tapi jangan khawatir. Orang di depanmu ini hanyalah macan kertas. Segel situasi putus asa yang meninggalkan dunia telah lama memusnahkan tubuhnya. Apa yang kau lihat hanyalah jiwa yang tersisa. Pria kekar di atas kehampaan itu tersenyum kejam. Jiwa yang tersisa. Bahkan jika itu adalah jiwa yang tersisa, itu bukanlah keberadaan yang dapat dicapai oleh kalian semut. Dengan teriakan keras, 9 puncak terhubung satu demi satu, dan suara ratapan di atasnya tidak ada habisnya. Ups, sang penjaga berdiri dan segera memimpin dengan memberi contoh, menggambar serangkaian pola kuno di gerbang kehidupan. Nyaris tak bisa menahan kegelisahan. Hahaha, kau sudah kelelahan. Kau begitu bersemangat saat itu. Tetapi sekarang kau sudah beruban. Kalau tidak, aku tidak akan menemukan tempat ini. Setelah 10.000 tahun berhibernasi, akhirnya aku berhasil sampai hari ini. Sosok Kaisar Yanzun segera menatap Ye Chen di bawah. Bahkan tubuh baru itu dibawa ke sini. Menyelamatkanku dari pencarian di dunia. Hahaha. Kelihatannya tenang, tetapi sebenarnya menggelegar. Setiap tawa membuat ruang gerbang kehidupan bergetar. Jangan pernah berpikir untuk membuat masalah. Orang tua, saat aku kembali ke dunia,
Aku akan benar-benar memutus garis keturunanmu. Di pipi tempat wajah itu tidak terlihat jelas. Seberkas cahaya melesat keluar dari mata. Dan sosok Kaisar Yanzun menghilang. Ketika sang penjaga terkejut, dia menoleh ke belakang dan mendapati bahwa Ye Chen di belakangnya telah dibawa pergi tanpa sepengetahuannya. Sialan, sang penjaga mondar-mandir. Lalu jejak niat membunuh melintas di matanya. Kalau begitu, kita hanya bisa maju. Dengan lambaian lengan bajunya, gerbang kehidupan hancur total. Dan sosok lelaki tua itu melayang ke kedalaman 9 puncak. Tak pernah terlihat lagi. Pada saat yang sama, di tempat lain di dunia terbengkalai. Wah, aku sangat puas dengan ujian di puncak 9 puncak. Ye Chen memperhatikan. Dan dunia di bawah kakinya telah berubah. Di seluruh ruang, tekanan saja membuat darahnya menguap. Bab 7274. Seberapa besar potensi yang dimiliki tubuh Anda? Sebagai upaya terakhir, baju besi emas menutupi seluruh tubuhnya untuk menahan gelombang panas antara langit dan bumi. Kamu memiliki kultivasi alam Taizen, tetapi kamu memiliki tubuh di luar alam Baijia. Kekuatan jiwa yang dekat dengan Tianjun. Dan garis keturunan ini sebenarnya memiliki napas reinkarnasi. Hanya dengan satu pandangan, Kaisar Yanzun melihat Ye Chen sepenuhnya. Kamu sangat menakjubkan di usia yang begitu muda. Aku pikir kamu juga naga dan burung phoenix di antara orang-orang kontemporer. Kaisar ini akan membantumu mencapai puncak. Nada bicara Kaisar Yanzun penuh dengan makna yang tak tertahankan. Kamu ingin mengambil tubuhku. Dan kamu masih mengatakannya dengan sangat benar. Ye Chen di bawah langit berbintang Hongmeng berkata dengan suara yang dalam sambil mengerutkan kening. Hahaha. Kaisar ini menyukaimu. Ini adalah kesempatan besar bagimu. Sejak zaman kuno, berapa banyak kultivator yang telah menantikan untuk menjadi dewa? Apakah kamu tahu kuil Wansu? Kekuatanku dapat membuatmu berdiri di atas kuil Wansu. Tubuh kekar itu berdiri tidak jauh dari Ye Chen, membentuk kontras yang tajam antara yang besar dan yang kecil. Apakah kau punya kata-kata terakhir? Jika aku meminjamkan tubuhku padamu, aku dapat menjamin bahwa keluargamu akan dihormati selamanya. Kaisar Yanzun berbicara dengan acuh tak acuh. Dan tatapannya tertuju pada Ye Chen seolah-olah dia sedang menghakimi orang-orang biasa. Menunggu Ye Chen menundukkan kepalanya. Setelah mendengar ini, Ye Chen tersenyum dengan jijik, mengangkat matanya, dan menatapnya. Ketika mata mereka bertemu, dia berbisik, apakah kau begitu percaya diri? Ekspresi Kaisar Yanzun membeku, dan dia hanya melihat senyum nakal Ye Chen, dan meninjunya secara langsung. Meskipun pukulan ini tidak menggunakan terlalu banyak seni bela diri, itu adalah pukulan yang mengandung kekuatan mengerikan Ye Chen. Bang! Sebuah pukulan mengenai wajah Kaisar Yanzun. Kaisar Yanzun di depannya bahkan tidak mengedipkan bulu matanya, tetapi hanya menatap semut di depannya yang berani menyerangnya dengan wajah cemberut. Kau berani tidak mematuhi Kaisar ini. Karena kau tertarik pada pertempuran jarak dekat, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan. Murid-murid yang tercengang berangsur-angsur berubah menjadi marah. Dan kemudian dia menyerang tanpa melihat gerakannya. Lengan kanan yang menghantam wajahnya terasa sakit. Seolah-olah dijepit dengan kuat oleh penjepit besi. Kaisar Yanzun tersenyum main-main. Lalu telapak tangan kanannya berubah menjadi pisau dan menebasnya dengan ganas. Tubuh Ye Chen terkoyak pelan di hadapan Kaisar Yanzun. Seperti kertas tipis. Dan bekas darah yang mengejutkan muncul di lengan kanannya. Ye Chen merobek kekosongan dan mundur dengan cepat. Tetapi dia hanya merasakan sakit yang tajam di punggungnya dan menghantam dinding tembaga. Dengan suara teredam, Ye Chen menoleh ke belakang dan melihat wajah main-main itu menatapnya. Kenapa begitu cepat? Ye Chen langsung berkeringat dingin. Dan sebelum dia bisa bereaksi, dia memukul punggungnya dengan keras. Bang! Sosok Ye Chen terbang lurus seperti bola meriam dan jatuh dengan keras ke tanah. Kekuatan regeneratif yang begitu kuat. Tubuh suci reinkarnasi. Kaisar Yanzun melihat kartu truf Ye Chen sekilas. Dan lengan kanannya yang terluka telah mengeras lagi. Sayang sekali garis keturunan reinkarnasi belum lengkap. Perlu dipupuk selama 10.000 tahun. Kalau tidak, itu akan menjadi garis keturunan terkuat di dunia. Kaisar Yanzun, yang mencibir Ye Chen, melihat sosok yang berjuang untuk bangkit tidak jauh dari sana.
dan berkata lagi, aku sangat puas dengan tubuh ini. Tidak hancur setelah menahan seranganku. Baiklah, biarkan aku menguji batasmu. Begitu telapak tangan Kaisar Yanzun menyentuh tanah, sensasi terbakar datang, dan suhunya langsung membakar kulit Ye Chen. Kaisar Yanzun, tampaknya orang ini sangat ahli dalam hukum api. Ye Chen berdiri dan melihat dengan saksama dunia magma di depannya. Gelombang panas terus menyembur keluar, dan bahkan tubuh suci reinkarnasinya memiliki sedikit rasa hancur. Ye Chen sudah merasakan bahwa darahnya sendiri telah menunjukkan tanda-tanda mendidih. Pukulan sebelumnya sudah cukup untuk menghancurkan tubuhku. Apa yang terjadi? Apakah peti mati hitam perunggu misterius yang membantuku menahan pukulan itu? Meskipun hatinya ragu, dia selamat dari malapetaka itu. Dia menatap pria kekar yang ceroboh itu lagi. Dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Orang ini sangat sombong. Jika dia bisa memicu hukum api di dunia ini dan menggabungkan kekuatan penghancur, itu mungkin akan efektif. Ye Chen, yang berdiri lagi, berteriak keras, dan auranya meledak. Fluktuasi yang kuat mengaduk ribuan gelombang, menyebabkan lahar dari seluruh dunia api menyembur. Menarik. Bergeraklah. Kaisar Yanzun menatap Ye Chen, yang auranya terus meningkat, dan sedikit kegembiraan melintas di matanya. Aku ingin melihat seberapa besar potensi yang dimiliki tubuhmu. Melihat Ye Chen yang bergegas ke arahnya lagi, Kaisar Yanzun hanya berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menghalanginya dengan satu tangan. Bang, Ye Chen, yang berada tepat di depannya, meninju dengan keras. Pria kekar itu hanya mengangkat tangannya untuk secara simbolis membela diri. Melihat tinju di depannya, mulut Ye Chen memancarkan senyum misterius. Bangun. Tinju itu tiba-tiba berubah arah dan menghantam keras ke kaki. Angin tinju yang bersiul menyatu dengan magma bawah tanah. Dan ribuan lapisan gelombang besar melonjak. Sosok Ye Chen meledak kembali. Dan bintang harapan dan banyak kartu truf pelindung langsung membuka keadaan ekstrim. Dan segel telapak tangan terbuka dan tertutup. Segel Dao penghancur 9 surga. Lelehkan. Nafas kehancuran langsung melonjak dari tubuh suci reinkarnasi. Dan api yang ganas menyatu dengan magma. Gelombang panas ribuan kaki mengalir di sekitar tubuh Kaisar Yanzun. Wah, tidakkah kau pikir kekuatan magma ini bisa melelehkanku? Hahaha. Tawa arogan keluar dari mulut Kaisar Yanzun. Berbicara tentang api, dia adalah ahli api. Ye Chen juga tersenyum. Jika kau memiliki kemampuan, cobalah saja. Kaisar Yanzun tidak mempedulikannya. Dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Tidak bergerak sama sekali. Membiarkan gelombang panas 1000 kaki menghantam wajahnya. Bab 7275 Kaisar Yanzun. Melihat ini, mata Ye Chen berkilat penuh niat membunuh. Itulah sebabnya aku tidak menggunakan pedang surgawi. Yan Xuaner mengambil tindakan untuk menghancurkan 9 surga. Dan api roh Dao pun terbentuk. Sesaat, perubahan mendadak terjadi. Gelombang panas setinggi 1000 kaki yang dekat dengan mata Kaisar Yanzun. Dalam sekejap, menyemburkan api hitam tak berujung. Dan aura pembunuh yang mengerikan menyebar. Menggunakan pedang surgawi dan pedang penghenti air mungkin tidak berguna dalam menghadapi keberadaan yang memahami seni bela diri secara ekstrim. Hanya dengan bantuan Yan Xuaner dan kekuatan segel Dao penghancur, ada peluang. Sialan, Kaisar Yanzun hanya mengucapkan 2 kata, dan ditelan oleh api hitam yang memancar, tanpa meninggalkan jejak. Melihat pemandangan ini, Ye Chen menghela napas dan bergumam, pria yang mengerikan. Mengapa ada begitu banyak orang seperti ini? Di dunia yang terlantar ini, seluruh dunia lahar menjadi sunyi senyap, dan hanya suara gemericik mendidih yang berasal dari lautan api. Pada saat ini, tawa sarkastik kembali terdengar di antara langit dan bumi. Api roh Tao menarik. Hukum angin mendorong. Penghancuran segel Tao menyatu. Dan kau ingin melahapku dengan kekuatanku. Kau sangat pintar. Di lautan api yang tenang yang membentang ribuan mil, sebuah sosok menjulang. Dan hanya mengangkat telapak tangannya dan melambaikannya dengan ringan. Dan seluruh dunia terbagi menjadi 2. Di ujung lautan api, sosok Kaisar Yanzun yang kekar berdiri di punggungnya. Ya, meskipun sedikit lemah, tetapi kekuatan 3 hukum berkumpul bersama. Dan di masa depan akan baik bagi 3 bunga untuk berkumpul di atas dan memahami kehendak langit dan bumi. Pada saat ini,
Dia sangat puas dengan penampilan Ye Chen. Kau mengaku sebagai seorang kaisar. Tetapi kau hanyalah seorang tahanan dalam situasi putus asa ini. Kau mencoba segala cara untuk mengambil tubuhku. Aku ingin melihat apa artinya kau. Jiwa yang tersisa. Miliki. Cahaya pedang melesat ke langit. Dan napas Wu yang luas melintas di dunia lahar. Suara dengungan pedang langit di tangan Ye Chen menambahkan sedikit hawa dingin di dunia yang panas ini. Kupikir mengandalkan kekuatan segel dao penghancur dan pembakaran semua benda oleh Yan Xuaner akan cukup untuk membunuh jiwa yang tersisa di sini. Tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa bahkan seberkas jiwa kaisar yang telah disegel selama 10.000 tahun tidak lebih lemah dari Raja Surgawi. Kalau begitu bunuh para dewa. Ye Chen berdiri lagi. Memegang pedang surgawi di tangannya. Penuh dengan semangat dan vitalitas. Untuk pertama kalinya, jejak kesungguhan melintas di antara alis Kaisar Yanzun. Meskipun dia menyebut dirinya Kaisar Agung, kekuatan segel yang meninggalkan dunia dan putus asa itu tidak biasa. Seberkas jiwa Kaisar yang tersisa ini mampu meledakkan kekuatan Raja Surgawi dengan bantuan kekuatan 9 puncak. Menghadapi pedang surgawi di tangan Ye Chen, dia tidak berani bersikap sombong. Hari ini, dengan pedang surgawi jurang naga, aku akan memotong seberkas pikiranmu yang mati. Ye Chen dikelilingi oleh darah dan niat membunuh. Pedang surgawi jurang naga, tebasan matahari Cihuang. Pada saat ini, naga darah itu melesat keluar, berputar-putar dan terbang, menghantam langit, mengguncang langit dan bumi. Di belakang naga darah yang meraung, formasi awan yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan matahari keemasan perlahan terbentang, menyilaukan dan menyatu dengan darah. Semut, mata Kaisar Yanzun memadat, dan dia menyingkirkan postur main-mainnya sebelumnya. Sosoknya yang kekar tampak bangga. Menghadapi pedang yang dipadukan dengan kekuatan naga darah, dia bergegas maju dengan lengan bajunya. Nak, meskipun kamu memegang pedang surgawi, kamu tidak memiliki kekuatan untuk membunuh dewa. Teriakan keras terdengar, dan Kaisar Yanzun langsung menyerbu ke arah cahaya pedang naga darah yang merobek langit. Dengan cengkeraman telapak tangan kanannya yang kuat, dia mencubit cahaya darah itu hidup-hidup. Deng, deng, pedang surgawi Long Yuan mengeluarkan serangkaian teriakan sedih, seolah-olah keberadaan yang tak terkalahkan ini juga menghadapi musuh yang begitu kuat untuk pertama kalinya, dan tidak mau dikalahkan. Meledak, Ye Chen berteriak, dan kemudian cahaya ilahi berwarna darah meledak, dan aura pembunuh yang mengerikan langsung memenuhi udara. Sosok di atas kehampaan itu tertawa. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta perang. Telapak tangan kanan yang memegang cahaya pedang perlahan mengerahkan kekuatan, dan energi pedang berwarna darah hancur seperti kaca yang rapuh. Akibat yang mengerikan itu tidak meledak. Ci. Luka bilah pedang tajam muncul di telapak tangan kanan Kaisar Yanzun, dan jejak esensi bocor keluar. Pedang ini masih menyebabkannya kerusakan. Dalam kondisi Ye Chen saat ini, dia masih bisa mengayunkan pedang untuk menghentikan air, tetapi dia harus mengakalinya. Nak, singkirkan kepintaran kecilmu. Dalam sekejap, suara sarkastik datang dari belakang Ye Chen. Sebelum Ye Chen sempat melihat ke belakang, kekosongan berfluktuasi, dan sebuah pukulan menghantam perutnya dengan keras, dan lubang darah transparan merobek tubuh Ye Chen. Pukulan yang menembus tubuhnya menghancurkan Ye Chen dengan keras dan terbang menjauh. Pedang surgawi jurang naga di tangannya jatuh, berubah menjadi aliran cahaya dan mencoba mengebor ke kuburan reinkarnasi Ye Chen. Naga darah ingin terus menyerang, tetapi dihentikan secara paksa oleh Ye Chen dan diminta untuk kembali ke pedang surgawi. Karena dia kalah, dia hanya bisa lari. Mau lari. Kaisar Yanzun menunjuk jarinya, dan ruang di tempat cahaya mengalir itu diam. Pria kekar itu membalikkan telapak tangannya, dan seluruh dunia magma terbalik dalam sekejap. Magma dari 4 lautan berdiri, dan napas awan biru 9 hari jatuh ke tanah. Napas aura primordial ditekan, dan cahaya redup benar-benar memutus koneksi dengan Ye Chen. Teknik pil surgawi 8 diagram dan tubuh suci samsara berjalan cepat, dan lubang darah transparan di depan perut sembuh dengan bunyi dentang. Telapak tangan besar Kaisar Yanzun mencengkeram kepala Ye Chen dengan keras. Telapak tangan raksasa yang lebar dan berat itu seperti mencubit kulit telur yang baru lahir. Dengan sedikit kekuatan, Ye Chen akan mati. Berapa banyak trik yang kamu miliki?
Aku ingin tahu siapa yang membawamu ke dunia yang ditinggalkan ini. Mata Kaisar Yanzun dingin saat ini. Sejak awal, dia mendambakan tubuh Ye Chen. Dan kemudian Ye Chen menunjukkan kekuatan bertarungnya yang mengerikan. Sungguh suatu keajaiban bahwa ia dapat melukai tubuh kaisarnya dengan kultivasi alam Taizen. Setelah beberapa penyelidikan, Kaisar Yanzun terkejut dengan jiwanya sendiri. Meskipun segel 10.000 tahun itu tidak lengkap, ia tidak dapat melihat masa lalu Ye Chen, alam Taizen yang kecil. Apa artinya ini? Anak laki-laki ini memikul sebab dan akibat yang besar. Dan itu tidak dapat dilihat kecuali ia berada di atas alam ini. Mungkinkah anak ini memiliki asal-usul yang menakjubkan dalam kehidupan sebelumnya? Jejak kegelisahan melintas di hati Kaisar Yanzun. Betapa hebat dan tak tertandinginya ia jika bahkan ia tidak dapat melihat gambaran utuh dirinya. Rasa sakit yang tajam datang dari luka bilah pedang di telapak tangan kanannya. Kaisar Yanzun merasakan sakit itu dan tanpa sadar melepaskannya. Ye Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk mundur dan berdiri di sudut kehampaan dalam keadaan berantakan. Terengah-engah. Kekuatan pemotongan ruang. Merasakan rasa sakit yang tak dapat dijelaskan datang dari telapak tangannya. Kaisar Yanzun menatap mata Ye Chen dan mengumpulkan semua niat sembrono sebelumnya. Tidak. Anak ini tidak menguasai hukum ruang angkasa. Anak ini memiliki harta karun ruang angkasa. Jejak keserakahan muncul lagi. Dan Kaisar Yanzun melintas dan berdiri di depan Ye Chen. Serahkan. Pria kekar itu berkata dengan acuh tak acuh. Bahkan Kaisar Yanzun, yang mencibir Long Yuan Tianjian, menunjukkan niatnya untuk memperjuangkannya dalam kata-katanya. Dapat dilihat betapa kuatnya godaan harta karun ruang angkasa itu. Ye Chen tersenyum keras kepala. Lalu berkata dengan dingin, orang tua, jika kamu punya nyali, datang dan ambillah. Di bawah tatapan Kaisar Yanzun, dia tiba-tiba tidak bisa merasakan lonjakan vitalitas Ye Chen. Bab 7276 Kehancuran yang kejam. Sosok Ye Chen benar-benar menjadi ilusi dan melayang ke atas. Tidak peduli bagaimana pria kekar itu mengendalikannya. Itu seperti pasir hisap yang tidak dapat dipegang di telapak tangannya. Dan itu menyebarkan butiran demi butiran. Sampai sosok Ye Chen menghilang di seluruh dunia magma. Kaisar Yanzun menarik telapak tangannya dan berkata dengan keras. Napasnya masih ada. Tetapi sosoknya telah menghilang. Sungguh harta ruang angkasa yang kuat. Nak, kamu tidak bisa lari. Pria kekar itu menutup matanya dan pikirannya terbuka sepenuhnya. Pada saat ini, Ye Chen datang ke diagram reinkarnasi seni bela diri dengan bantuan Linger. Menghadapi musuh yang begitu kuat, Great Tousan Tower Palem mungkin tidak cukup. Dan satu-satunya cara adalah menemukan cara untuk menggunakan kekuatan diagram reinkarnasi seni bela diri. Linger baru saja berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Mungkin menghadapi orang ini. Konsepsi artistik dari diagram reinkarnasi seni bela diri memiliki efek ajaib. Kaisar Yanzun di atas kehampaan melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, dunia yang terbentuk sendiri. Harta karun ruang angkasa yang dikendalikan oleh kekuatan alam Taizen dapat mencapai keadaan seperti itu. Baiklah. Setelah kehancuran, bergabunglah dengan dunia laharku. Aku akan mengambil langkah itu sepenuhnya. Kemanapun pria kekar itu memandang, niat pedang yang mengerikan untuk membunuh berubah menjadi hembusan angin yang bersiul. Dan kemanapun ia lewat, ia terbakar menjadi abu. Itu bahkan memengaruhi diagram reinkarnasi seni bela diri. Ruang angkasa yang sebenarnya perlahan-lahan mendekati diagram reinkarnasi seni bela diri. Swoosh! Cahaya ungu melesat melintasi matahari yang terik di langit. Dan burung gagak emas besar itu meledak dalam sekejap. Dan seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Di atas kehampaan, suara pecahan-pecahan terdengar. Yang merupakan pertanda kehancuran. Sialan. Perubahan seperti itu telah terjadi. Orang tua berjubah putih itu bergegas ke 9 puncak dunia yang terbengkalai. 9 puncak yang awalnya indah, sekarang bergabung menjadi satu. Di tanah kosong yang datar dan tak berujung, ada niat membunuh di sepanjang jalan. Buka. Semburan napas pembunuh lainnya terciprat. Tubuh bungkuk lelaki tua itu tidak berubah warna. Dan tanda rantai emas muncul di tengah alisnya. Dan cahaya keemasan muncul. Dan niat membunuh pun menghilang. Kekuatan suci yang tersisa dari kunci ini juga terbatas.
Kita harus menemukan tanah yang menekan tubuh sejati lelaki itu dan menghancurkan dunia lahar. Sosok tua yang berjalan di antara 9 puncak adalah penjaga. Dengan kekuatan sumber, kita mungkin dapat menstabilkan situasi putus asa meninggalkan dunia lagi. Melihat jalan mulus yang dihubungkan oleh 9 urat pada saat ini, bahkan penjaga itu tersesat untuk sementara waktu, dan hanya bisa bergerak maju dengan bimbingan cahaya keemasan di antara alisnya. Di dunia diagram reinkarnasi seni bela diri, potongan-potongan kehampaan berubah menjadi pecahan dan terkelupas dari langit, dan napas turbulensi spasial mulai mengalir masuk. Niat membunuh badai dan aura pedang saling terkait, dan Kaisar Yanzun menatap semua yang ada di depannya dengan mata dingin. Dunia ini hancur, dan asal-usulku juga akan tercerai-berai. Merasakan hilangnya kekuatan spiritual di sekitarnya dengan cepat. Kelelahan yang tak berujung melonjak ke dalam hatinya dalam sekejap. Benar saja, aku masih terlalu lemah. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah melihat ketidakberdayaan pria kuat ini dan kelemahannya sendiri. Bahkan dengan kartu truf seperti itu dan semua cara yang bisa digunakannya, masih sulit untuk mengatasi kesenjangan besar dalam kultivasi. Aura pedang dan angin badai melewati tubuh Kaisar Yanzun. Dia tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri. Di depannya yang dalam keadaan bertahan, kekuatan pembunuh yang mengerikan seperti itu hanya bisa mengukir beberapa goresan tanpa rasa sakit di dagingnya. Di atas dunia yang akan runtuh, tidak ada matahari, dan hanya cahaya redup bulan yang menyinari Ye Chen. Apa yang terjadi? Adegan-adegan melintas di depan mata Ye Chen. Di medan perang yang luas, kemanapun pedang menunjuk, ada tumpukan tulang dingin. Sebuah tombak menembus dada makhluk aneh, menumpahkan darah keemasan, dan bendera yang setengah tergulung berkibar. Kemanapun tombak itu lewat, orang-orang kuat Tianjun binasa seperti semut. Di bawah bayangan hitam besar, tiang bendera pecah berkeping-keping, dan sebuah tombak mengambil alih bendera pertempuran dan mengibarkannya lagi. Kaisar Yanzun juga merasakan kebencian yang tak tergoyahkan yang merasuki seluruh dunia, atau lebih tepatnya, keinginan abadi untuk bertarung. Cahaya redup bulan tiba-tiba menjadi dingin. Pria kekar itu menoleh ke belakang dan menemukan bayangan hitam berdiri dengan gagah di depan bulan. Bermain trik, Kaisar Yanzun juga terkejut. Bahkan dia tidak menyadari ketika bayangan itu datang. Tetapi itu tidak masalah. Jika jiwa Ye Chen musnah, semua yang ada di tubuh ini akan menjadi miliknya. Swoosh! Petir 10 arah di telapak tangan tercurah ke arah bayangan di bawah bulan purnama. Bayangan di bawah bulan tidak terburu-buru. Dia menggunakan bulan sebagai harta karun dan perlahan-lahan menarik keluar bendera yang setengah tergulung darinya. Hanya satu sudut yang terangkat, dan petir 10 arah menghilang dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Pria kekar itu dipukul dengan keras dan mundur satu demi satu. Pada ekspresinya yang tidak dapat dipercaya, ada sedikit rasa takut. Bagaimana kamu masih bisa hidup di dunia ini? Kaisar Yanzun berteriak, dan rambutnya berdiri tegak. Tetapi bayangan itu tampaknya tidak memiliki perasaan. Dan bendera yang rusak itu masih muncul. Apa-apaan tempat ini? Napas yang dikenalnya membuat orang kuat yang dulunya sangat kuat itu takut sebelum pertempuran. Dia mengirimkan beberapa surat wasiat, tetapi menghilang di depan bendera tanpa jejak. Kaisar Yanzun tidak ingin bertarung lagi. Dia merobek ruang diagram reinkarnasi seni bela diri dengan tangan kosong, dan masuk ke dalamnya dengan panik, dan menghilang. Dan bayangan di bawah bulan tidak mengejarnya. Jatuhkan. Bendera itu berguling dan bergetar pelan. Dalam sekejap, gunung dan sungai terbalik, dan gunung-gunung hijau bangkit dari tanah. Gerimis turun, dan semua hal menjadi hidup. Ye Chen menemukan dirinya di dunia lahar sebelumnya. Kaisar Yanzun menatap Ye Chen yang perlahan terbangun di depannya. Siapa kamu? Ye Chen juga bingung tentang ini. Tetapi pada saat ini, dia bisa yakin bahwa dia tidak boleh menunjukkan rasa takutnya. Bertarung lagi. Ye Chen berdiri dan mencoba bertarung. Tetapi rasa sakit di sekujur tubuhnya membuatnya sulit untuk berdiri. Apalagi melancarkan serangan. Kaisar Yanzun menatap pria di depannya dengan waspada. Bagaimanapun, pemandangan sebelumnya masih memiliki ketakutan yang tersisa. Bab 7277 tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun ketakutan, dibandingkan dengan larangan 10.000 tahun,
Keinginan saat ini sudah cukup untuk mengatasi rasa takut apapun. Bunuh saja langsung. Lalu putuskan hubungan dengan benda itu dan larilah jauh-jauh. Kaisar Yanzun punya rencana bagus dalam benaknya. Di matanya, harta karun ruang angkasa di tangan Ye Chen adalah sumber kolera. Karena terkontaminasi dengan sebab dan akibat oleh tabu, itu tidak boleh disimpan. Meskipun menyakitkan, tidak ada cara lain saat ini. Dari awal hingga akhir, dia percaya bahwa hantu itu karena harta karun di tubuh Ye Chen. Wah, kamu benar-benar punya terlalu banyak rahasia. Aku tidak punya kesabaran untuk menyia-nyiakannya denganmu lagi. Semua ini, tunggu sampai aku menghabisimu dan mengendalikan tubuhku sepenuhnya. Lalu perlahan-lahan jelajahi. Pria kekar itu berdiri di ruang lava yang telah dia ubah. Seperti seorang kaisar, memeriksa orang-orang biasa. Dengan jentikan jarinya yang tajam, ribuan kaki lava melesat dan menyapu ke arah Ye Chen. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa artinya memiliki tekad yang berada di atas hukum. Sebelum tirai api yang menjulang itu jatuh, Ye Chen merasakan sakit jiwanya yang terkoyak. Hanya dengan melihatnya, kekuatan api membakar jiwanya. Lautan kesadaran Ye Chen langsung tertusuk oleh ribuan pedang, dan pemandangan kenangan masa lalu muncul, berubah menjadi pedang tajam yang menusuk. Ye Chen, tepat saat dia merasakan segala macam rasa sakit, sebuah suara yang dikenalnya terdengar di telinganya. Itu adalah suara Linger. Penjaga itu memikirkan cara untuk menghancurkan formasi itu. Kamu terhubung dengan kesadaranku. Ukir formasi pembalikan. Selama kamu menghancurkan dunia lava, dia tidak akan takut. Dalam sekejap, Ye Chen membuka matanya. Sia-sia. Kaisar Yanzun menatap Ye Chen, yang masih mengangkat tubuhnya seperti kecoa abadi, dan mendengus dingin. Tirai api yang terus-menerus secara bertahap menutupi sosok Ye Chen, dan mata terakhir Ye Chen yang gemetar menatap ke langit. Seni ilahi Brahma. Formula kata formasi. Sun, Dui, Li. Segel pembalikan. Buka untukku. Suara keras kepala terakhir Ye Chen keluar. Dengan teriakan keras kepala ini, seluruh dunia langsung menjadi tenang. Tirai api setinggi langit berhenti meletus. Dan bahkan Kaisar Yanzun sendiri mandek. Dan gambarnya membeku di sini. Sialan. Sebuah jiwa terbang keluar dari tubuh Kaisar Yanzun. Dan pria yang marah itu melihat semua yang berhenti tiba-tiba di depannya. Rambutnya berdiri tegak karena marah. Segala sesuatu di dunia lava menjadi kabur. Dan, Kaisar Yanzun, yang sebelumnya sombong juga berubah menjadi puing-puing dan meledak inci demi inci. Boom! Semburan cahaya tersebar. Dan sosok Ye Chen perlahan jatuh di tanah kosong datar tempat 9 puncak mencair. Kamu merusak perbuatan baikku lagi dan lagi. Orang tua, aku akan melakukannya lebih dulu. Sebuah jiwa perlahan mengembun dan berubah menjadi baju besi hitam. Dengan rambut panjang tersebar. Seperti seorang kaisar di dunia. Tinggalkan dunia dan putus asa. Dan jangan biarkan iblis jahat menjadi lancang. Sang penjaga berteriak. Dan sosoknya yang bungkuk membubung ke langit. Dengan cahaya keemasan samar di antara alisnya yang memancarkan jejak kehendak ilahi. Dan dia terjerat dengan Kaisar Yanzun. Ye Chen, aku akan segera mati. Begitu aku kehabisan energi, tidak ada yang bisa menyembuhkan iblis jahat ini. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, bahkan dengan bantuan kekuatan dunia terbengkalai, aku hanya bisa bertahan sesaat. Orang tua itu diam-diam menyampaikan pesan itu. Jelas bahwa dia ingin Ye Chen menggantikan posisi penjaga. Alis Ye Chen berkedip karena ragu-ragu. Setelah terjebak di sini, dia tidak akan bisa melarikan diri sampai akhir hayatnya. Cepat, meskipun orang ini adalah jiwa yang tersisa, dia memiliki cara yang tak terbatas. Aku tidak punya banyak waktu tersisa. Orang tua di kehampaan itu meninju dengan keras. Setiap kali dia bertarung dengan Kaisar Yanzun, vitalitasnya melemah. Setelah beberapa ronde, telapak tangannya yang kering hanya tinggal kulit dan tulang. Pada saat ini, lelaki tua yang sudah lama tidak berbicara itu berkata, dunia terlantar ini juga merupakan harta karun angkasa. Jika kau menjadi pelindung, kau boleh pergi. Tetapi itu seperti mengambil kuburan reinkarnasi. Tidak menjaga tempat ini selamanya. Petik 2. Tetapi sebab dan akibat dari tempat ini. Begitu kau terlibat. Sungguh sulit untuk mengatakan apakah itu berkah atau kutukan. Ye Chen tertegun.
Matanya memadat, menyeka sudut merah mulutnya, dan segera berkata, "Penjaga, aku setuju." Lelaki tua berjubah putih yang jatuh dari atas tersenyum penuh pengertian. Dan cahaya keemasan di antara alisnya membubung ke langit, berubah menjadi serangkaian aturan ilahi yang bergabung menjadi 9 puncak. Penjaga baru harus menekan kejahatan sepanjang masa. Boom! Cahaya keemasan yang merobek 9 puncak itu menyelimuti Ye Chen di depannya dan terus mengalir ke dalam daging dan darahnya. Mencari kematian. Melihat situasinya tidak tepat, kekuatan kehendak di telapak tangannya menghantam langit, mencoba menghancurkan aturan ilahi. Tetapi dia telah kehilangan dunia lava dan hanya menjadi jiwa yang tidak berguna. Ini adalah Ye Chen merasakan kekuatan alami 9 puncak bergegas ke arahnya. Dan kekuatan besar itu langsung mencerahkannya. Dan cahaya keemasan di antara alisnya kuat. Pada saat ini, peti mati hitam perunggu di belakangnya muncul. Dan pola-pola di atasnya menjadi lebih jelas. Dan napas dingin dipancarkan. Ini adalah penjaga yang hampir di akhir hidupnya melihat peti mati hitam perunggu misterius Ye Chen yang merobek daging dan darahnya dan hampir keluar dari tubuhnya. Dan pupil matanya melebar. Apakah ini kehendak Tuhan? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap punggung Ye Chen dengan mata merah. Sepertinya menara dewa dan iblis 10 kesengsaraan tidak berguna. Aku, Ye Chen, yang sebelumnya bermandikan cahaya keemasan dan keberuntungan, sekarang memancarkan napas dingin di sekujur tubuhnya. Dan kabut hitam mengepul di sekelilingnya. Bahkan pupil matanya gelap tak berujung. Seolah-olah sedang menghadapi jurang. Penjaga. Anak ini memiliki sifat iblis yang kuat. Sepertinya Anda telah memilih orang yang salah. Sarkasme kejam Kaisar Yanzun, yang tampaknya mengetahui sesuatu tentang asal-usul peti mati hitam perunggu misterius ini, keluar. Sebaliknya, dia menghentikan serangan pembunuhan dan menatap semua yang ada di depannya dengan penuh minat, membiarkannya berkembang. Ye Chen, Linger juga mengepalkan tinjunya. Diam-diam mencubit keringat dingin untuk Ye Chen. Dan tidak berani bernapas dengan sekuat tenaga. Ingin melahapku? Sama sekali tidak mungkin. Di atas 9 langit yang sesuai dengan 9 puncak, cahaya keemasan masih melayang di atas kepala Ye Chen. Pada saat ini, sedikit cahaya bintang menyala di mata hitam pekat Ye Chen. Langit berbintang yang luas muncul di atas kepalanya. Ye Chen, yang telah memulihkan sedikit kesadaran, berteriak dengan enggan. Dan daya serap besar lautan Qi di dantiannya terbuka sepenuhnya, menyerap semua cahaya ilahi di atas 9 langit. 8 rantai perunggu hitam menembus daging dan darah Ye Chen dari punggungnya dan membentang lurus ke langit, mencoba mengganggu upacara pewarisan. Ye Chen menyerang dengan berani, dan kedua tangannya dengan putus asa menyeret rantai hitam yang memanjang dari tubuhnya. 2 dari mereka diseret oleh Ye Chen, dan 6 sisanya melonjak lurus ke atas. Garis keturunan reinkarnasi. Buka untukku. Cakram reinkarnasi tiba-tiba muncul di belakang Ye Chen, menuangkan semua cahaya keemasan yang diserap dan menyebarkannya ke rantai hitam. Dalam sekejap, merah tua, emas cerah, dan hitam gelap terjalin di tubuh Ye Chen, dan pemandangannya sangat mengejutkan. Kaisar Yanzun di atas kehampaan melihat petunjuk itu dan tidak ingin Ye Chen terus bersikap sembrono. Dia segera merobek kehampaan dan muncul, siap membunuhnya. Bab 7279. Membunuh Kaisar. Orang itu saat itu juga sangat yakin. Meskipun kamu adalah penjaga baru, kamu belum pernah menginjakkan kaki di Tianjun. Jangan masuk jauh ke dalam 9 puncak. Selain itu, beberapa orang sebenarnya telah melarikan diri dari keputusasaan dunia terbengkalai sejak lama. Kamu harus berhati-hati. Dan jika kamu bertemu mereka, lakukan yang terbaik untuk menekan mereka kembali ke keputusasaan dunia terbengkalai. Ini sangat penting. Kamu akan memahaminya nanti. Orang tua itu tampaknya memiliki secercah cahaya terakhir, dan kata-katanya sangat jelas. Dia tersenyum dan berkata, "Karena warisan telah rusak, tidak perlu menjaga di sini." Peti mati tembaga menekan 9 puncak, dan iblis jahat yang tersisa tidak dapat dilahirkan. Ketika peti mati tembaga datang ke dunia, kamu harus datang ke sini untuk menyelesaikan sebab dan akibat. Begitu suara itu jatuh, orang tua itu telah meninggal, hanya menyisakan senyum ramah kepada dunia. 9 puncak kembali damai lagi, dan cahaya redup bertahan di antaranya.
Meskipun tampak damai, Ye Chen sekarang dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang tersembunyi di bawah pemandangan itu. Jika orang luar menyerbu, dia pasti sudah mati. Jika dia tidak bergantung pada petunjuk segel emas yang ditinggalkan oleh sang penjaga, dia mungkin sudah dipenggal sejak lama. Aroma bunga tercium. Ye Chen berdiri dengan tenang di gundukan kecil di kaki gunung, berduka dengan sungguh-sungguh. Banyak monster di sini tampaknya telah mendengar berita itu dan datang ke sini secara spontan. Mereka bergerak mendekati Ye Chen dan mengelilingi gundukan itu. Senior, sepertinya makhluk-makhluk kecil ini juga ingin menemanimu sepanjang waktu. Pikiran Ye Chen muncul dengan adegan peringatan terakhir lelaki tua itu kepadanya. Dan dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Linger, yang muncul di sampingnya pada suatu saat, juga menghela nafas. Seolah merasakan hilangnya vitalitas sang penjaga sepenuhnya. Pada saat yang sama, iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya yang ditekan di 9 puncak mulai memancarkan aura pembunuh, dan asap serta awan membubung di atas 9 langit. Kamu baru saja menjadi penjaga, dan kekuatanmu tidak cukup. Monster-monster yang disegel ini siap bergerak. Melihat ini, Linger langsung mengambil posisi bertarung dan bahkan lebih siap. Ye Chen tidak mempedulikannya dan tersenyum lembut. Aku cukup untuk masalah ini. Di 9 puncak, wajah iblis menunjukkan warna-warna ganas dan muncul di awan. Tidak peduli bagaimana Ye Chen memobilisasi kekuatan langit dan bumi untuk menekan mereka, itu tidak berguna. Sekarang setelah penjaga itu pergi, aku tidak bisa menanyakan terlalu banyak detail. Apa yang harus aku lakukan? Linger berdiri berdampingan dengannya, tetapi napasnya sangat tidak stabil saat ini. Jelas, setelah melangkah ke tempat ini, Linger menderita beberapa luka yang tidak dapat disembuhkan. Mulut Linger sedikit pucat, tetapi dia berkata dengan jijik, meskipun aku tidak sebejat kamu, aku tidak begitu lemah sehingga aku membutuhkan anak muda sepertimu untuk merawatku. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan berkata dengan malas, meskipun pemahamanku tentang hukum ruang tidak seburuk milikmu, setidaknya aku memiliki monumen roh void. Linger mendengar ini dan hanya tersenyum misterius. Kau, dalam hal ruang, aku bisa membuatmu berteriak hanya dengan satu jari. Krak, ketika keduanya berdebat, guntur menyambar di atas 9 langit, dan jejak niat membunuh jatuh bersama guntur yang menggelegar, langsung menyerang wajah kedua orang itu. Sebagai penjaga 9 puncak, Ye Chen secara alami tidak takut. Dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan hukum alam antara langit dan bumi menghilangkan semua aura pembunuh. Aneh, aku tidak bisa merasakan iblis jahat mana yang membuat masalah di 9 puncak. Ye Chen menatap, mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dengan bingung setelah beberapa saat, dan berkata, Linger juga menyingkirkan rasa geli sebelumnya dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya masalahnya bukan di dunia yang terlantar ini. Seharusnya di pinggiran. Apa maksudmu? Ye Chen teringat saat dia baru saja menginjakkan kaki di pinggiran tempat yang putus asa ini. Dia bertemu dengan dua orang kuat, Sam Ye Chen dan Satiansi, yang menyerangnya. Aku harus pergi mencari prasasti petir di prasasti reinkarnasi. Namun, jika aku ingin pergi dari sini, aku pasti akan berkonflik dengan orang-orang di luar sana. Mungkinkah orang di belakang mereka, yang disebut Kaisar Sasi? Ye Chen menyipitkan matanya. Jika memang begitu, dia adalah orang kuat yang menakutkan. Meskipun kultivasinya telah meningkat pesat setelah pertempuran di Xuanhai, dia tidak cukup sombong untuk bersaing dengan orang kuat yang begitu hebat. Kamu telah menjadi penjaga situasi putus asa ini, dan kamu dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi untuk menekannya. Kata Linger. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Aku tidak merasakan napas aneh apapun tadi. Yang berarti, orang ini telah meninggalkan tempat ini. Kalau begitu, bukankah kita harus bertarung dengan orang kuat setingkat Taisen? Linger membelalakan matanya. Apakah ini berbeda dengan mencari kematian? Jika itu di masa lalu, masih ada kesempatan untuk melarikan diri. Linger yang berambut putih mematahkan jarinya seolah menghitung sesuatu. Bergumam pada dirinya sendiri. Ye Chen menjelaskan, orang-orang ini telah dilarang selama 10.000 tahun. Bahkan jika mereka dulunya tinggi dan perkasa, kultivasi mereka telah berkurang 7 atau 8. Mereka tidak begitu menakutkan.
Linger merasa lega setelah mendengar ini. Tetapi meskipun begitu, itu sulit. Setelah mengetahui bahwa lawannya mungkin memiliki kekuatan seorang raja surgawi, keduanya masih tampak jelek. Sekarang aku adalah penjaga dunia terlantar ini. Bahkan jika aku tidak dapat melakukan apapun, aku dapat mundur tanpa cedera. Mari kita coba melihat fenomena aneh di atas 9 langit. Jika peti mati perunggu benar-benar bergejolak lagi, itu akan benar-benar tidak berdaya untuk menyelamatkan situasi. Dalam kegelapan, Zhou Xinyo, yang sedang menunggu Ye Chen dan yang lainnya di luar hutan belantara, merasakan gelombang di angkasa. Pertama kali dia menghubungi tuannya, Kaisar Sasi. Kaisar, target telah muncul, dan sebab akibat antara dia dan dunia terlantar tampaknya lebih kuat. Setelah dupa, kehampaan berfluktuasi. Di kedalaman pasir putih yang tak berujung, bayangan hitam perlahan muncul dari lautan pasir yang tak berujung. Persepsi penjaga Ye Chen langsung menemukan petunjuknya. Oh, indera penciumanmu sangat tajam. Sepertinya kau telah mewarisi alam putus asa. Tapi kenapa? Keberadaan Kaisar Sasi ditemukan oleh Ye Chen, tetapi dia sama sekali tidak mempedulikannya. Dia tampak semakin terkejut karena dia telah memperoleh warisan. Kultivasinya masih seperti ini. Tampaknya setiap penjaga tidak selemah Ye Chen. Bagaimana? Bagaimana kalau membuat kesepakatan? Kaisar Sasi, berpakaian hitam, tidak sekekar dan semegah Kaisar Yanzun sebelumnya. Tetapi matanya mengandung hal yang sama. Kemauan yang tak terkalahkan dari yang kuat. Ye Chen berkata dengan tenang, apakah kau menyebabkan penglihatan alam putus asa dunia terbengkalai? Ya, dan tidak. Kurasa kau tidak memiliki kekuatan untuk menekan 9 puncak alam putus asa dunia terbengkalai. Dia sampai pada kesimpulan setelah menyapu matanya ke atas dan ke bawah. Banyak orang berpikir begitu, tetapi mereka semua menyesalinya pada akhirnya. Menghadapi lawan yang kuat, Ye Chen masih menanggapi dengan tegas. Aku pikir kamu menolakku. Kaisar Sasi menambahkan dengan ringan. Penindasan Kaisar Yanzun benar-benar memberimu keberanian yang besar. Kaisar ini bukanlah jiwa sisa yang disegel di alam terbengkalai. Pria berpakaian hitam di depannya berdiri tegak, dengan lengkungan jenaka di sudut mulutnya. Bab 7280. Tebasan matahari terbenam samsara. Ye Chen sama sekali tidak panik ketika berbicara tentang taktik psikologis. Kalau begitu, kesepakatannya dibatalkan. Mata Ye Chen bersinar dengan cahaya terang. Menghadapi pria kuat yang tak tertandingi di depannya, dia sama sekali tidak kalah. Kaisar Sasi tersenyum dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa. Sebelum orang tua itu meninggal, dia memberitahumu sesuatu. Ceritakan semuanya padanya. Aku dapat mempertimbangkan untuk meninggalkanmu seluruh tubuh. Nada suaranya penuh dengan dominasi. Meskipun pria di depannya tidak menunjukkan sedikit pun napas, Ye Chen tidak ragu bahwa begitu dia mengambil tindakan, itu akan menjadi peristiwa yang mengguncang dunia. Bisakah kita menahan orang ini? Linger diam-diam mentransmisikan suara itu. Kaisar Sasi saat ini telah mengumpulkan semua energinya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Dia tampak seperti seorang sarjana yang tidak berdaya. Dia pasti terkekang. Jadi dia sangat sabar. Jika dia yakin untuk menjatuhkan kita, dia akan mengambil tindakan sejak lama. Saya pikir kita bisa mencobanya. Jawab Ye Chen. Rahasia dunia terbengkalai semuanya ada di tanganku. Jika kau ingin tahu, datanglah dan cobalah. Dalam sekejap, Ye Chen, atas nama pelindung, mengerahkan tekanan dunia terbengkalai, dan menekan semuanya ke arah Kaisar Sasi. Jika dia berada di dunia luar, dia pasti tidak akan mampu melawan orang sekuat itu. Tetapi sekarang dia berada di wilayah dunia terbengkalai, dan dia adalah pelindungnya. Cukup menggunakan kekuatan dunia terbengkalai untuk membunuh orang lain. Pria berpakaian hitam di depannya sama sekali tidak tergerak, dan bahkan tertawa sinis. Aku berkata, aku tidak akan ditekan oleh kekuatan yang putus asa ini. Karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Mengambil langkah maju, pasir putih tak berujung tiba-tiba naik, dan setiap butir cahaya bintang menyembur keluar, menutupi Kaisar Sasi. Apakah lautan pasir tak berujung ini diubah oleh kekuatannya? Ye Chen dan Linger menjadi linglung. Mereka berdua jelas meremehkan kekuatan bertarung Kaisar Sasi. Tetapi saat ini,
Mereka hanya bisa bertarung sekuat tenaga. Ye Chen memegang pedang langit jurang naga di tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Linger, kau yang memegang kendali, aku akan pergi dan menguji batasnya." Pasir putih yang bergelombang memunculkan kabut putih samar, menutupi tubuh Kaisar Sasi. Dan bahkan pakaian hitam yang dikenakannya sebelumnya ternoda sedikit salju. Di gurun ini, biarkan aku melihat ekspresi putus asamu. Sebuah suara jenaka terdengar dari balik topeng. Pada saat yang sama, di sudut lautan pasir yang luas, seorang wanita cantik sedikit mengernyit. Kain kasanya yang cukup untuk membuat darah semua pria mendidih menjulang. Kakinya yang lurus dan ramping berdiri tegak, dan pemiliknya memperlihatkan ekspresi yang luar biasa di antara kedua alisnya. Dia hanya seorang anak muda, dan Kaisar benar-benar tidak ragu untuk menangkapnya secara pribadi. Meskipun darah dan tubuh Ye Chen sangat kuat, di mata Zhou Xinyo, dia dapat dengan mudah menangkapnya jika dia mengambil tindakan. Mungkinkah anak ini memiliki semacam kartu truf untuk melawan langit? Pedang surga jurang naga, tebasan kecemerlangan merah matahari. Ye Chen melambaikan pedang langit di tangannya, dan roda matahari berubah menjadi api yang sangat tajam, yang dengan cepat mengembun dan menerobos ruang hampa di sekitarnya, dan melewati tubuh Kaisar Sasi. Gerakannya yang bersih dan rapi sama sekali tidak terseret. Sosok Ye Chen melintas dan muncul di belakang Kaisar Sasi. Saat cahaya dingin pedang langit di tangannya melintas, sosok yang membelakanginya tiba-tiba menoleh. Di bawah topeng perak, mata hitam pekat itu memberikan pandangan yang mengejutkan. Dan Ye Chen langsung terkejut. Ups, sambil mendesah. Ye Chen tidak punya waktu untuk bereaksi. Dan jejak telapak tangan yang tak terlihat menyapu. Kaisar Sasi hendak memanfaatkan kemenangan itu dan mengejar. Tetapi tiba-tiba dia merasakan ruang di sekitarnya mengembun. Dan perasaan terjepit yang kuat membuat baju besi pasir di sekitarnya perlahan retak. Pupil mata gelap di bawah topeng itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sosok mungil di bawah. Kekuatan ruang tidak akan menyenangkan jika kalian melarikan diri nanti, pikir Kaisar Sasi. Dalam kesannya, para kultivator yang ahli dalam kemampuan luar angkasa, meskipun mereka tidak memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, cara mereka yang tak terduga memungkinkan mereka untuk merasa nyaman saat menghadapi lawan manapun. Linger melihat sosok itu jatuh dengan cepat di atas kehampaan, dan jejak telapak tangan yang siap untuk pergi diledakkan satu demi satu. Sosok Ye Chen yang terbang seperti garis putus-putus terbebas dari semua kekuatannya saat mendarat. Dengan satu gerakan membalik, Ye Chen mendarat dengan mantap. Reinkarnasi Sunset Slash. Kekuatan reinkarnasi tidak berwarna dan tidak terlihat, tetapi mengalir di dunia. Memunculkan matahari keemasan yang cemerlang. Awan merah bermekaran. Cahaya pedang membentang. Dan aura pembunuh yang tak tertandingi, mengelilingi seluruh dunia. Reinkarnasi Sunset Slash ini merupakan perpanjangan dari Sunred Brilliance Slash. Dari matahari terbit hingga matahari terbenam di senja hari, yang telah mengalami perubahan matahari dan bulan, aliran langit dan bumi, dan mengandung misteri pamungkas. Kekuatan matahari terbenam, bercampur dengan siklus reinkarnasi, melonjak seperti sungai besar, tenggelam ke barat, tak tertandingi. Kaisar Sasi menghadapi cahaya pedang yang membelah langit tanpa panik, dan sosoknya yang berdiri di kehampaan bahkan tidak bergerak sedikit pun. Dia mengangkat telapak tangan kanannya secara horizontal dan mengetuk ringan dengan ujung jarinya. Di tempat dia meluncur, pasir putih tak berujung mengembun menjadi perisai. Energi pedang yang mengerikan menembusnya dan perlahan diserap, seolah-olah itu tidak pernah muncul di dunia. Keheningan yang mematikan, gerakan membunuh yang mengerikan seperti itu tidak akan berpengaruh padanya. Ye Chen, mundur. Linger melihat petunjuknya saat ini. Samsara Sunset Slash adalah salah satu gerakan pedang Ye Chen yang paling mematikan selain pedang Sishui. Bahkan jika dia menghadapinya, dia harus menghindari ujungnya untuk sementara. Tetapi pria di depannya dapat menghentikannya dengan mudah. Bahkan Kaisar Yanzun tidak berani menghadapi ilmu pedang tingkat ini secara langsung saat itu. Tetapi dia bahkan tidak dapat menghancurkan pertahanannya.